Kalau asuransi itu proteksi, terus kenapa ada investasinya di dalamnya? Mari kita bahas. Halo, balik lagi sama saya Trias. Kali ini kita lanjut membahas tentang asuransi. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di asuransi. Di awal tadi ada pertanyaan kalau asuransi itu proteksi, kenapa ada investasinya? Nah, tapi sebelum kita jawab itu, yang paling penting sekali lagi sama seperti video sebelumnya, yang perlu saya ingatkan kembali, kita harus punya 3 hal nih sebelum kita ambil asuransi atau beli asuransi. Yang pertama, harus ingat mindset kita tentang asuransi itu untuk proteksi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kita harus tahu dulu kebutuhan kita akan asuransi ini sejauh apa aja yang kita butuhkan. Nah, yang ketiga, kita harus tahu dulu nih kemampuan finansial kita sejauh apa supaya kita tidak beli yang mahal atau yang terlalu murah. Oke. Nah, 3 hal ini penting. Jadi saya coba share lagi, ingatkan lagi, kalau sebelum ambil asuransi harus ada 3 poin itu dulu yang harus dimiliki. Nah, jadi saat ini ada 2 tipe asuransi yang ada di sekitar kita. Yang pertama itu ada asuransi tradisional atau yang kita kenal biasanya asuransi murni. Jadi benar-benar pure asuransi. Nah, yang kedua ada namanya asuransi unit link, di mana itu adalah gabungan antara asuransi dan atau asuransi plus investasi. Nah, jadi begini, asuransi tradisional yang pertama kali muncul itu dia murni, pure untuk asuransi. Nah, karena dia pure asuransi, maka ada beberapa hal yang kelebihan dan kekurangannya. Jadi salah satu kelebihannya premi asuransinya cenderung murah. Premi asuransinya cenderung murah di awal saat kita mendaftar. Kontraknya dia setiap tahun, dan kontrak setiap tahun itu akan ada review tiap tahun. Review apa? Nah, dia itu akan selalu mereview kondisi kita, kondisi kesehatan nasabahnya, gitu ya. Di tahun sebelumnya, misalnya pada saat kita jalan kontrak 1 tahun, terus kita ada sakit atau dirawat di rumah sakit, atau mungkin ada penyakit-penyakit tertentu, dia akan review pada saat ulang tahun atau perpanjangan kontraknya di tahun berikutnya. Apakah masih bisa mengcover, dan kalau masih bisa mengcover berapa preminya. Jadi akan ada perubahan. Dan juga selain itu setiap tahun itu akan ada perubahan premi karena pertambahan umur. Jadi pertambahan umur itu otomatis resiko akan bertambah. Semakin bertambah umur, resiko akan bertambah, sehingga pastinya premi akan berubah setiap tahun. Nah, lalu dia tidak ada yang namanya cuti premi. Ya. Nah, cuti premi ini hanya ada di dalam asuransi unit link. Nah, jadi kita coba bahas cuti premi yang ada di asuransi unit link. Nah, jadi investasi yang ada di dalam asuransi unit link itu akan membentuk namanya, atau akan terbentuk nilai tunai dari hasil investasi tersebut. Jadi dana kita, dana investasi yang ada di dalam tersebut itu akan dikelola, akan dikembangkan sehingga membentuk nilai tunai. Nah, nilai tunai inilah yang sebenarnya berfungsi sebagai cadangan ketika terjadi sesuatu. Misalnya ketika kita terkena PHK di kantor. Nah, pada saat kita terkena PHK, kita belum bisa membayar premi untuk sementara waktu karena mungkin penghasilannya tidak ada, atau mungkin berkurang
Sama halnya misalnya kita punya usaha juga, lagi turun usahanya, pendapatan kita turun, ya akhirnya kan mungkin ada hal-hal yang perlu kita kurangi, biaya-biaya yang harus kita kurangi. Nah, bisa jadi asuransi jadi tidak terbayar. Nah, nilai tunai inilah yang nantinya akan dipakai atau bisa dipakai untuk melanjutkan pembayaran premi beberapa bulan ke depan selama nilai tunai tersebut tersedia. Nah, itu fungsinya investasi yang ada dalam unit link. Nah, manfaat lainnya dari investasi yang ada di unit link itu, memang unit link ini preminya akan jauh lebih mahal di awal dibandingkan dengan asuransi tradisional. Yang tadi kita sebutkan, asuransi tradisional itu preminya murah. Nah, sedangkan unit link preminya mahal di awal. Nah, tapi yang perlu kita ketahui, investasi yang ada di dalam unit link ini dan adanya nilai tunai di dalam yang sudah terbentuk dari hasil investasi, itu yang akan menjamin biaya premi kita atau premi yang kita bayarkan setiap bulan itu akan flat sampai dengan masa kontrak kita berakhir. Dan perlu diingat, unit link ini kontraknya tidak per tahun. Jadi bisa kontrak sampai kita tua nanti, gitu ya. Nah, pada saat sampai kita tua, baik pembayaran preminya kita dari awal kita muda sampai kita tua angkanya sama. Jadi kalau nanti pada saat kita tua kita tidak punya penghasilan lagi, paling tidak premi kita tidak tinggi, tidak mahal, karena sama dengan waktu kita masih muda. Nah, itulah fungsi dari investasi yang ada dalam unit link atau dalam asuransi. Jadi, mau pilih asuransi tradisional atau unit link, semua punya kelebihan dan kekurangan. Pilihannya kembali kepada kita yang membutuhkan apakah tradisional ataupun unit link. Kenapa kita perlu belajar tentang asuransi? Supaya kita tahu hal-hal seperti ini. Kita nggak hanya percaya yang agent tawarkan, tapi kita udah tahu nih manfaatnya apa sih. Manfaat dari asuransi tradisional ini apa? Manfaat dari asuransi unit link ini apa? Gitu. Nah, jadi perlu diingat, investasi yang ada di unit link bukan untuk mencari keuntungan di masa yang akan datang. Maksudnya keuntungan besar buat kita secara finansial. Tapi investasi yang ada dalam unit link untuk memenuhi atau mengcover seluruh kebutuhan asuransi kita sepanjang kontrak berlangsung. Ingat, ambil asuransi kalau kita sadar kita butuh proteksi, bukan untuk investasi. Jadi jangan lupa subscribe dan juga like kalau memang kalian suka videonya, dan klik tombol lonceng supaya ada notifikasi ketika saya share video-video baru di YouTube ini. Terima kasih.